Rekan-rekan, kembali bersama saya Regina Anastasia dalam video course Data Analytics in Accounting and Finance. Yang akan kita bahas pada video ini tentang menjalankan rencana pengujian, yaitu merupakan langkah ketiga dari siklus impact. Setelah mempelajari video ini, diharapkan rekan-rekan mampu menjelaskan rencana pengujian dan analisa hasil. Pada langkah merencanakan pengujian, kita melakukan pendekatan yang berbeda untuk membantu kita memahami apa yang terjadi dalam proses analisa data. Mengapa hal itu terjadi, apa yang dapat kita harapkan terjadi di masa depan, dan apa yang harus kita lakukan berdasarkan apa yang kita harapkan akan terjadi. Pendekatan atau teknik analisis data ini membantu menjawab pertanyaan bisnis kita dan memberikan informasi untuk mendukung keputusan akuntansi dan manajemen. Dalam proses analisis data, terdapat 4 model analisis yang dapat dipilih atau digunakan. Pilihan model analisis data sangat bergantung pada jenis pertanyaan yang akan dijawab dan akses ke data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Model analisis yang ada adalah analisa deskriptif, analisa diagnostik, analisa prediktif, dan analisa preskriptif. Analisa deskriptif itu adalah prosedur yang merangkum data yang ada untuk menentukan apa yang telah terjadi di masa lalu. Beberapa contoh analisis deskriptif mencangkup ringkasan statistik, misalnya hitungan nilai minimal, maksimal, rata-rata, median, standar deviasi, distribusi, dan proporsi. Sedangkan analisis diagnosis adalah prosedur untuk mengeksplorasi data saat ini untuk menentukan mengapa sesuatu terjadi seperti itu. Biasanya kita membandingkan data dengan sebuah tolak ukur. Sebagai contoh, analisis diagnostik memungkinkan pengguna menelusuri data dan melihat bagaimana mereka dibandingkan dengan anggaran, pesaing, atau tren yang ada. Analisa prediktif. Ini adalah prosedur yang digunakan untuk menghasilkan model yang dapat digunakan untuk menentukan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Contoh analisis prediktif termasuk analisis regresi, klasifikasi, dan pemodelan prediktif lainnya. Terakhir, analisa preskriptif. Ini adalah prosedur yang bekerja untuk mengidentifikasi opsi terbaik yang mungkin diberikan atas sebuah masalah atau kondisi yang berubah. Ini biasanya mencangkup pengembangan model machine learning dan kecerdasan buatan atau AI yang lebih canggih untuk merekomendasikan tindakan berdasarkan kendala yang muncul atau kondisi yang berubah. Dalam proses analisa data, kita juga dapat meringkas statistik yang menggambarkan lokasi, penyebaran, bentuk, dan ketergantungan dari satu set data yang kita amati. Ini biasanya termasuk hitungan, jumlah minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, median, kuartil, covariance, dan frekuensi yang menggambarkan nilai terukur tersebut. Lalu kita juga dapat mereduksi data. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah informasi rinci yang dianggap berfokus pada item yang paling penting, menarik, atau abnormal. Biasanya nilai biaya tertinggi, resiko tertinggi, dampak terbesar, dan lainnya. Ini dilakukan untuk menyaring melalui kumpulan data yang besar dari seluruh populasinya dan menguranginya menjadi kumpulan yang lebih kecil yang memiliki sebagian besar informasi penting dari kumpulan yang lebih besar. Reduksi data dalam analisis melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi atribut yang ingin Anda kurangi atau fokuskan. Yang kedua, menyaring hasilnya. Ketiga, menafsirkan hasil, dan terakhir menindaklanjuti hasil. Demikian materi mengenai melaksanakan perencanaan pengujian. Semoga rekan-rekan mendapatkan gambaran proses pengujian dalam data analisis. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana standarisasi data dilakukan dengan menggunakan Z-score. Sampai jumpa di video selanjutnya.